Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Rabu 1 April 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang pilihan bebas yang didasarkan atas teks Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Yudas Iskariot disebut sebagai salah seorang murid yang mengkhianati Yesus. Inilah julukan yang menancap dalam dirinya secara abadi. Sampai bumi ini berakhir, nama Yudas Iskariot selalu ditambahkan dengan kata pengkhianat atau yang mengkhianati Yesus. Apa yang kita bisa maknai dari peristiwa ini? Yang pertama, 30 keping uang perak. Ada banyak keterangan tentang mata uang yang dipakai pada zaman Yesus. Dalam Injil Matius bab 20 ayat 2 disebutkan upah sehari para buruh kebun anggur sebesar 1 dinar. Dinar yang dimaksud di sini adalah mata uang Romawi yang terbuat dari perak. Kalau dikonversi dengan buruh di zaman sekarang, barangkali setara dengan 150.000 sampai 200 lah. Sementara uang perak biasa disebut dirham dalam mata uang orang Yunani. Jadi begitu kira-kira. Kalau hal ini disambungkan, 1 dinar mata uang Romawi yang dimaksud di sini adalah sama dengan 1 dirham mata uang orang Yunani. Kalau begitu, harga untuk nyawa Yesus setara dengan upah kerja seorang buruh selama 1 bulan. UMR Jakarta Barat itu 5,7 juta. Ya, bayangannya kayak gitulah. Bila dikalkulasi lebih lagi, betapa kecilnya nilai nyawa Yesus. Yudas Iskariot hanya menghargai setara dengan gaji UMR Jakarta Barat. Yudas menyerahkan Yesus untuk dibunuh demi sebuah keuntungan yang amat kecil. Inilah ironi kehidupan kita. Realitas ini berarti memburu ikan teri dan justru melepaskan ikan tuna yang gede. Dari sini kita belajar tentang cara menghargai anugerah Allah sekaligus mengantisipasi cara kerja setan. Allah itu selalu ingin kita selamat dan bahagia. Ia tidak pernah memberikan hal kecil dalam hidup kita. Anugerah Allah itu selalu besar dan agung serta mulia. Bahkan terbukti nyawanya sendiri diberikan kepada kita. Namun sebaliknya setan suka membalikkan fakta. Ini yang terjadi. Hal yang begitu besar di mata setan dan di hadapan kita ditampilkan sedemikian kecil. Dan hal yang kecil biasa ditampakkan sangat besar. Akibatnya mata kita yang diburamkan dan kekurangan dalam iman menjadikan kita memilih hal yang salah. Seakan-akan besar, ternyata kita memilih yang kecil yang seakan-akan itu besar. Jadi ini menjadikan hidup kita akhirnya terbolak-balik. Dan itulah yang menyenangkan hati setan. Ya. Ternyata dari pemahaman tentang 30 keping uang perak itu, kita belajar bahwa dalam hidup ini seringkali kita mengejar yang kecil. Padahal kita melepaskan yang besar, yaitu anugerah Allah. Lalu yang kedua tentang kebebasan total.
Satu hal yang paling istimewa dalam diri manusia adalah kebebasan atau kemerdekaan. Tidak ada makhluk lain yang seperti ini. Dalam kebebasannya itu, manusia bisa mengolah daya nalarnya dan mengelola hatinya supaya dapat menggapai hidup bahagia, yakni kesatuan dengan Allah. Namun karena manusia itu pada hakikatnya lemah, maka ia bisa jatuh ke dalam hidup yang sengsara oleh karena kebebasannya tersebut. Ini yang pantas untuk dipahami. Barangkali kita bertanya, kalau Allah itu kasih, mengapa ia membiarkan Yudas Iskariot terperangkap oleh kuasa jahat? Karena dia kan muridnya. Sehingga membelenggu kebebasannya. Dan akhirnya ia menjadi pengkhianat. Kenapa Tuhan membiarkan? Sebelum menjawab soal itu, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Pertama-tama, Yesus mengajak para murid untuk makan bersama dengan sajian roti tidak beragi pada hari pertama hari raya roti tidak beragi. Baru setelah perjamuan itu, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Apa artinya ini? Artinya Yesus menunjukkan ada sesuatu yang salah dari salah satu muridnya. Itu sudah diomongkan. Jadi bukan berarti Tuhan itu membiarkan. Karena seringkali kita ini menyalahkan Tuhan. Kalau Yudas Iskariot muridnya, kenapa dibiarkan? Padahal sudah dikatakan dalam Injil seperti itu. Berikutnya, Yesus mengungkapkan dengan lebih serius, lugas dan jelas. Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Wah, ini kan sebenarnya peringatan yang sangat keras. Benar-benar terang-terangan juga. Sekaligus menjelaskan tentang resiko apabila hal itu dilaksanakan oleh Yudas. Nah, ini sebenarnya ini sudah diingatkan dengan jelas. Kalau kamu terus melakukan ini, bahasa yang lugas itu, kalau kamu terus melakukan ini sebenarnya kamu nggak usah dilahirkan karena ini resikonya itu sangat luar biasa berat. Bahkan di bagian akhir Yesus sekali lagi menegaskan kepada Yudas, engkau sendiri mengatakannya. Ini pelan-pelan kan, pelan-pelan diberitahu, kemudian diberi resikonya kayak gini. Bahkan dikatakan engkau sendiri yang mengatakannya. Dari semua itu dapat dikatakan Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam menginginkan agar manusia selamat, tidak jatuh ke dalam jahat. Ia terus berusaha agar manusia mengalami kebaikan Allah tersebut. Peringatan ringan, sedang, dan berat diberikan. Namun kebebasan itu tetaplah kebebasan. Oleh karena itu kita mesti sadari kebebasan yang telah terbelenggu oleh kuasa jahat menjadikan suara Allah dan peringatannya tidak bisa didengar dengan baik. Itulah risiko yang bisa kita lihat dalam diri Yudas Iskariot. Yang ketiga tentang anugerah dan jawaban. Di bagian akhir perenungan ini barangkali kita akan bertanya juga, mengapa Yudas Iskariot begitu keras hatinya sehingga ia lebih mendengarkan bisikan setan daripada peringatan Tuhan? Barangkali kita lantas mengajukan pertanyaan, jangan-jangan Yudas Iskariot memang telah ditentukan dari semula untuk menjadi pengkhianat sehingga nubuat Nabi itu bisa tergenapi. Mari kita sejenak merenung. Tuhan itu agung dan mulia. Ia tidak tahan melihat manusia menderita dan mati dalam dosa. Oleh karena itu, Tuhan mengutus putranya menjadi manusia tinggal di antara kita. Ia memulai karyanya dengan dibaptis lantas berpuasa selama 40 hari 40 malam.
Setelah itu yang sakit disembuhkan, yang kerasukan dibebaskan, kerajaan Allah itu diwartakan. Sampai pada akhirnya ia harus menderita dan mati di salib untuk menanggung kesalahan dan dosa manusia. Tuhan tidak hanya sekadar meminta manusia bertobat, tetapi juga memberikan dirinya sendiri sebagai kekuatan agar manusia bisa mengalahkan kekuatan jahat. Dengan demikian, Tuhan tidak pernah menghendaki celaka dan siksa terjadi pada manusia. Buktinya dia mengorbankan diri kok menghendaki celaka dan siksa. Itu jelas tidak ada. Sebaliknya hati Tuhan hanya tergerak atas dasar cinta yang sempurna. Seluruh dirinya diberikan agar manusia selamat dan bahagia itu. Namun cinta Tuhan tetap butuh jawaban. Disinilah letaknya yang mesti kita renungkan. Cinta Tuhan selalu membutuhkan jawaban manusia. Karena belenggu dosa, manusia tidak bisa menjawab seruan Tuhan, maka dibuat manusia yang dibelenggu artinya sudah lemah, lumpuh dan tidak berdaya, dibuat lagi tidak bisa apa-apa. Apalagi kalau melihat kasusnya Yudas, Yudas secara sadar mau bersekongkol dengan kuasa jahat. Jadi manusia itu ya lemah. Lemah kemudian dosa sehingga menjadi lumpuh. Nah, sudah seperti itu masih bersekongkol dengan kuasa jahat. Sehingga tidak sekadar lemah, tetapi juga mengalami kematian total. Hal ini bukan karena Yudas ditentukan sebagai pengkhianat, tetapi ia membiarkan diri untuk digerakkan oleh kuasa jahat. Maka ini bukan karena ditentukan sejak semula menjadi itu, tetapi karena pilihan bebasnya. Buktinya sudah kita lihat dalam hal yang di atas. Oleh karena itu mari kita belajar dari pengalaman Yudas ini untuk terus-menerus berjuang bersama dengan Tuhan. Supaya kita dihindarkan dari bahaya menjadi pengkhianat yang sedemikian keji tersebut. Tuhan memberkati kita.